nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Ya. Ayo kita Ayo sama-sama kita berdiri, kita Ya. nyanyikan lagu ini dengan Bahagia nggak bahagia? Mesti bahagia. nyanyi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami beribadah di tempat ini dengan Pak Sutri Junior. Terima kasih juga untuk Pendeta Cangkuiva yang akan membawakan topik hari ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. So teman-teman, kita hari ini bakal bahas topik yang seru Silakan banget. duduk teman-teman. Silakan duduk Sorry. semua. Berasa MC semua ya. Gimana Sa, lu tahu tentang topik hari ini nggak? Bersyukur ya kita akhirnya bisa onsite ya. Ya, Gimana hybrid Kodan? juga. Bisa hybrid juga dengan teman-teman di Zoom. Cuma kita berharap ke depannya teman-teman bisa mulai hadir di gereja bersama-sama dengan kita. Oke? Tapi ini ada yang onsite, ada yang Zoom. Padahal hari Jumat, weekend, capek kerja. Tapi penasaran sama tema kita nih, tuh lihat. Betul. Merusak otak. Bingung ya, kadang-kadang kita pikir kok merusak otak nih. Padahal cuma nonton ya Pak ya, ngerusak otak ya. Bukan, ini belum tahu sih. Terus Isinya belum tahu. kita pikir kalau misalnya udah married pasti udah nggak bakal terlibat pornografi lagi. Apa betul ya? Kita bakal pelajarin ya. Teman-teman kita bakal mengupas lewat materi dan juga talk show. Jadi nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman siapin pertanyaannya yang di sini juga supaya nanti bisa kita tanyakan pada pembicara. Nah sebelum masuk materi kita ada pujian kedua. Ya. Oke, kita akan nyanyi lagu pujian kedua, Ku Siap Hati Tuhan. Ya, kita nggak nunggu lama-lama lagi ya. Iya. Langsung kita nyanyikan lagu, setelah itu Pendeta Cangkuiva akan langsung memimpin acara ini. Ya, nanti jangan lupa ada Q&A juga. Iya betul, jadi disiapin dulu pertanyaannya ya. Ya, mari kita nyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Iya. Siapkan hatiku Tuhan,
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita ulangi sekali lagi. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kami persilakan Ku penemu secang. siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, tolonglah kami untuk boleh mengerti akan hal-hal yang mau kami dengar pada malam hari ini tentang pornografi. Dan terlebih kami memohon belas kasihan Tuhan supaya kami boleh dijauhkan dari hal-hal yang berpotensi merusak akan diri kami, relasi suami istri, bahkan relasi orang tua anak, bahkan merusak masa depan kami. Tuhan, sungguh kami merindukan Tuhan Kau hadir bersama dengan kami, dan kiranya firman yang diberitakan sungguh boleh jatuh di tanah yang subur. Itulah hati kami dan boleh berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Ya, shalom. Juga yang di Zoom ya. Ada berapa di Zoom sekarang? 3 ya, oke. Jadi tema kita porn no ya. Suatu statement penolakan terhadap pornografi. Oke, kita akan melewati, saya memaparkan dulu bahan ya. Dan nanti ada video yang akan diputar, semoga di sana juga boleh siap. Dan setelah itu ada talk show dan tanya jawab. Ya, kita lihat di 1 Korintus 6, 18 sampai 20. Bapak Ibu boleh lihat di handphone, mungkin ada Alkitab ataupun di layar ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ada satu kata dalam bahasa Indonesia di situ percabulan, ya. Nah ini dalam bahasa Inggrisnya itu sexual immorality, oke. Jadi memakai istilah sexual immorality. Dan di dalam buku daripada Jimmy Evans itu Marriage on the Rock, ya. Itu telah mendaftarkan akan sexual immorality. Yang di situ ada ayat-ayatnya juga. Jikalau Bapak Ibu ingin mencatat, gampang ya, zaman sekarang tinggal memotret saja. Atau nanti bahan ini, slide ini juga bisa di-sharekan kepada setiap peserta pasutri. Saya bacakan dengan cepat saja, oke. Jadi yang pertama, hubungan seks itu di luar pernikahan. Dalam bahasa Inggris ada dua macam, adultery dan fornication, ya. Nah sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu jangan berzina. Lalu apa bedanya adultery dengan fornication? Jadi adultery itu kalau orang sudah menikah lalu berhubungan seks dengan yang bukan istri atau suami, memakai istilah adultery. Tapi kalau fornication itu artinya mungkin dia belum, jadi hubungan seks di luar pernikahan, dia tidak ada ikatan hubungan suami istri dengan orang lain. Tapi dia belum menikah, tapi dia berhubungan seks, kira-kira begitu ya. Jadi memakai istilah fornication. Tapi dalam bahasa Indonesia mau adultery atau fornication, dua-duanya memakai kata jangan berzina, begitu. Nah hubungan seks sejenis itu juga Alkitab dengan jelas menolak dalam Roma 1 ayat 26 sampai 27 memakai istilah homosexuality. Lalu hubungan seks di dalam keluarga, ya, incest itu imamat. Kalau Bapak Ibu nanti bisa baca terus, itu tidak boleh dengan saudara kandungmu, dengan istri dari ayahmu. Artinya ada suatu mungkin possibility bahwa dia punya istri lebih dari dua, karena kita mengerti seperti Yakub ada Rahel, Lea, dan ada Gundik, ya kan, budak daripada Rahel, Lea begitu. Dan anak itu tidak boleh gitu ya dengan istri dari ayahnya. Nah kemudian hubungan seks dengan yang di bawah umur, ya pedofil, di dalam Matius 18 itu juga ada suatu larangan yang keras, janganlah kamu menyesatkan ya satu daripada anak-anak ini. Kemudian dengan binatang, bestiality itu jelas juga di dalam Keluaran. Kalau Bapak Ibu baca ya, waduh, dilarang itu harus dihukum mati kalau sampai ada seperti itu. Lalu berhubungan seks dengan mayat, iya, nekrofilia ya. Dan bilangan itu juga ada suatu larangan. Nah kemudian yang malam hari ini secara khusus kita mau coba dalami ya, itu berfantasi seksual, ya, pornografi dalam Matius 5 ayat 28. Nah respon yang Tuhan ajarkan, oke, tadi di dalam firman Tuhan di dalam Korintus, dikatakan jauhkanlah dirimu. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu dia memakai kata flee ya. Jadi flee, jadi bukan menjauhkan secara slowly begitu. Tetapi flee itu artinya sebenarnya lebih tepat melarikan diri. Oke, kabur. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah Yusuf yang digoda ya oleh istri daripada Potifar begitu kan. Maka satu-satunya cara yang dia lakukan itu adalah dalam godaan terhadap percabulan, dia melarikan diri. Nah ini agak berbeda dengan dosa lain. Di dalam Efesus 4:31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang. Oke, dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi kalau bicara dibuang, jadi artinya something yang ada di dalam diri kita dengan seluruh strategi kerohanian, formasi, spiritual formation kita mengeluarkan, mengikis sehingga dia keluar begitu ya, dibuang, kemarahan keluar, pertikaian keluar begitu. Tapi kalau berbicara
pornografi, maka diri kita ini yang harus menjauhkan diri, begitu ya. Jadi melarikan diri daripada something yang bisa menjebak kita. Jadi ini sesuatu yang ada di luar yang ingin menjebak kehidupan kita, begitu. Jadi strateginya adalah melarikan diri, ya. Nanti mungkin dalam tanya jawab atau di talk show kita akan juga berbicara secara konkret bagaimana caranya supaya betul-betul kita bisa menang, ya. Karena saya juga bergumul akan hal seperti ini, ya. Oke, kita lihat sekarang berfantasi seksual pornografi, Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Oke. Nah, jadi istilah berzina itu senantiasa pasti di dalam perjanjian lama selalu berkonotasi dengan ada suatu tindakan, ya. Kalau kita melihat di dalam, saya pernah juga membaca literatur Muslim yang disebut berzina itu adalah jika sudah terjadi penetrasi, baru dikategorikan perzinahan, ya. Jadi ada acting out, begitu. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus menaruh satu hukum yang jauh lebih tinggi, ya. Saya rasa hanya Tuhan Yesus yang menaruh hukum sedemikian bahwa dikatakan dia memandang perempuan serta menginginkan. Apakah kemudian artinya kita jalan-jalan di mall gak boleh lihat cewek cakep gitu ya. Wah, di mall banyak cewek cantik ya, betul ya. Di pantai juga. Ini artinya apa? Nanti kita akan coba dalami. Tapi sebelumnya kita akan melihat dengan hadirnya Tuhan Yesus apakah menghapuskan peraturan perjanjian lama. Oke. Wah, ini kan sudah zaman kasih karunia, ya kan? Artinya kalau sudah kasih karunia berarti seluruh hukum dalam perjanjian lama itu hilang. Nah, ada yang berkata, oh dulu ada perpuluhan, sekarang kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Sekarang sudah tidak ada perpuluhan katanya. Saya pikir ajaran-ajaran seperti ini bagi saya pribadi personally itu tidak tepat. Ya. Kenapa? Ada alasannya. Kita melihat, di sini saya bacakan secara cepat saja supaya kita punya gambaran. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demi kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah, dikatakan dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Jadi artinya Tuhan menghargai segala hukum itu. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu itu tidak lebih benar, daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lalu disimpulkan di ayat 41-nya, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mile, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mile. Itu ada sejarahnya ya, zaman dulu orang-orang Roma tuh suka bawa senjata berat sekali, untuk berperang. Lalu dia orang Yahudi lagi mungkin duduk-duduk atau ada yang sedang mau pergi ke pasar, pergi ke ladang. Maka kamu, hei kamu, bantu aku. Wah, gitu namanya negara penjajah ya, bangsa penjajah. Nah, orang Yahudi nggak bisa nolak, ya kan? Maka terpaksa dia. Nah, tetapi ada batas. Nah, batasnya di mana? Batas kota, ada batu. Nah, sampai batu itu, si orang Yahudi boleh berkata kepada si prajurit, sudah, ini sudah sampai. Saya mau pergi ke ladang, dah gitu ya. Dan sudah selesai. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata, yang itu 1 mile, kamu harus berjalan 2 mile. Sampai selesai, kira-kira gitu. Waduh, tuntutannya jadi double ya. Sehingga kalau berbicara perpuluhan adalah kita mengerti dalam gereja. Ya, saya pernah dulu di gereja Evangelical Chinese Church dulu, jadi juga seperti di GKI Sunter, jadi tidak hanya perpuluhan ya, ada uang persembahan misi, ada diakonia. Saya mengerti itu kalau saya hitung-hitung lebih dari 1/10. Bukan dihapus dengan kehadiran Tuhan, begitu kan, tetapi ada suatu bobot yang ditambah. Nah, di sini ada aja saya kutip satu dulu. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, Siapa yang membunuh itu harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi marah kepada saudaranya itu sudah setara dengan pembunuhan. Kok bisa begitu? Saya baca-baca literatur psikologi, ternyata betul. Orang yang
setiap hari mengalami kemarahan dari orang terdekat ya, itu lama-lama layu dia. Layu udah nggak mau hidup ya, maunya mati saja begitu kan. Nah jadi marah saja sudah harus dihukum. Nah di situ berarti ada suatu kesetaraan dengan pembunuhan. Padahal pembunuhan kan itu kan acting out, ada jiwa yang mati. Tapi marah itu setara dengan bikin orang sampai mati, kira-kira begitu ya. Jadi satu bobot yang ditambah. Nah 1 mile jadi 2 mile, bobotnya makin berat. Nah tuntutan makin berat seharusnya menghadirkan kesadaran bahwa keselamatan tidak dapat diraih dengan melakukan hukum Taurat. Oke, nggak mungkin. Karena bobotnya sudah dinaikkan oleh Tuhan. Kapan saya tidak marah? Ya kan? Suami istri, orang tua anak. Tapi di hadapan Tuhan sudah seperti pembunuhan. Kan begitu ya. Nah, jadi ini harus menghadirkan suatu kesadaran diri kita bahwa jikalau kita semua merindukan salvation, keselamatan, oke. Ya sudah tidak bisa dengan perbuatan lagi. Tetapi hanya melalui karya penebusan Tuhan Yesus yang kita harus senantiasa ingat, saya juga sampai hari ini. Yohanes 15 ayat 15, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka seluruh hukum dan bobot yang ditambah tadi, oke, hanya bisa terjadi jikalau seseorang betul-betul menerima karya penebusan Tuhan Yesus. Dan sepanjang sisa hidup, dia hidup abide, dia bergantung penuh kepada Tuhan. Baru dia bisa. Kalau tidak ada kebergantungan kepada Tuhan, semuanya fail. Kita tiap hari mungkin masih menghidupi dosa kemarahan. Kita juga masih menjadi orang yang sangat sukar memberikan perpuluhan ataupun lebih misalnya ya. Dan terlebih masalah pornografi yang kita mau coba dalami sekarang, kita lihat oke, apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Bahwa di situ dikatakan dalam bahasa Inggris NIV mungkin lebih jelas ya. Who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Nah jadi artinya ada kata di situ adalah committed adultery, oke, perzinahan. Nah kemudian memandang dan menginginkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita melihat kepada bahasa Inggrisnya, oke, di situ ada kata lustfully itu yang kita mau coba dalami. Nah jadi percabulan, sexual immorality dan perzinahan, oke, adultery itu bertemu akhirnya di sebuah kata pornografi. Karena memandang. Nah memandang ini di situ memang memakai kata wanita, oke, tetapi wanita itu kan bisa akhirnya bisa berupa seperti saya tulisan sini adalah bisa gambar, oke, grafik, suatu bentukan gambar bisa berarti itu berupa 3D bisa ya, seperti patung begitu, atau video, nah yang memperlihatkan tubuh manusia, oke, atau hubungan seksual. Nah lalu kalau disebut sebagai lustfully artinya memandang, oke, something graphic itu sampai terjadi lustfully itu terangsang. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang bisa mulai mengerti bedanya ya. Jadi kalau saya melihat wanita di mall, dia cantik sekali, mungkin juga sangat menarik, ya lihat saja. Tetapi begitu mulai terjadi perangsangan dan kita mengerti kalau di dalam diri laki-laki kalau sampai terjadi perangsangan itu maka sama sih. Baik perempuan dan pria, maka terjadi lubrikasi ya. Ada cairan yang untuk memudahkan jikalau harus terjadi hubungan seksual. Pada pria mulai terjadi apa yang disebut sebagai ereksi ya. Jadi dengan memandang, nah ini tidak ada tindakan. Sama sekali tidak ada tindakan hubungan seks, tetapi hanya melalui grafik. Lalu grafik itu menciptakan dalam diri kita suatu kejadian yang disebut sebagai terangsang. Oke. Nah di situ sudah, maka Tuhan Yesus katakan engkau sudah berzina di dalam itu hatimu.
Dan berbicara hati di dalam budaya Ibrani, ya, hati itu tahta manusia, ya. Jadi hati itu bukan bagian kecil dari manusia. Suatu hal yang memang dia tersembunyi, ya. Sepertinya itu ada di mana ya hati itu, ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa jika itu berbicara hati, dari dalam hatimu keluar hal-hal yang kotor, cabul, apa begitu kan Tuhan Yesus pernah bilang bukan apa yang masuk ke dalam, tetapi yang keluar. Oke. Jadi itu yang harus kita berhati-hati. Nah, hati itu adalah seluruh diri manusia, the totality of man. Begitu ya. Nah, di sini saya sampaikan dosa pornografi ternyata perlu berhati-hati adalah dosa yang terjadi sejak masa kecil, saya sebutkan di sana. Dan ini bisa berdampak panjang sampai kemudian nanti kita sudah dewasa, bahkan sudah menikah, begitu. Oke, maksudnya bagaimana? Jadi saya ceritakan saja. Mungkin dari Bapak Ibu juga mungkin ada yang mengalami kali ya, khususnya para pria. Jadi saya masih ingat dulu waktu saya masih SMP, dekat WC itu ada cowok-cowok pada ngerubung begitu kan. Wah, ngapain tuh ya? Saya deket gitu. Wah, ternyata lagi ngapain? Baca stensilan ya. Tahu stensilan? Itu yang tahu di luar kota ya, di sini semua tidak tahu ya. Jadi stensilan itu apa, kisah ya, cerita tentang apa, hubungan seksual. Nah, aneh sekali. Jadi ini kisahnya beneran nih. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ada satu orang belah bukunya jadi dua. Iya. Jadi sebagian dibawa ke sana, sebagian sama kita. Ada lagi yang belah lagi. Begitu ya. Sampai kalau nggak salah dibagi 3. Akhirnya yang satu ini kan teman dekat saya nih. Pulang sekolah naik sepeda sama-sama. Dia masuk WC. Saya ikutan. Iya dong. Akhirnya di WC sampai jongkok gitu. Udah dikunci. Jadi baca berdua lebih tenang. Ketimbang 10 orang ya. Repot. Nah, baca berdua gitu. Nah, aneh sekali memang. Jadi apapun yang masuk ke dalam mata kita lalu dicerna kan oleh otak ya. Misalnya kita baca, Bapak Ibu pernah baca Kopingho kan pasti ya. Oh enggak, itu di kota lain juga ya. Waduh, di sini baik semua orang-orang ya. Ya, atau apalah novel detektif pernah, trio detektif 5 sekawan pernah kan. Nah itu kan kalau kita membaca yang kayak gitu kan otak kita bergerak kan. Jadi saya pernah membaca katakanlah itu trio detektif lalu dikatakan musuh itu berjalan di atas karpet. Dia melihat bayangannya. Tapi injakan kakinya sama sekali tidak bersuara. Sehingga dia berusaha mendengarkan tapi tidak terdengar. Dan bayangan itu pelan-pelan menjauh. Tapi tiba-tiba, wah tahu-tahu ada di belakang. Misalnya kita yang baca kan, ya kita kaget ya. Kan kita dibawa berimajinasi. Jadi ada adrenalin yang gitu. Jadi bacaan, tontonan menciptakan sesuatu dalam diri kita. Nah kalau baca stensilan, nah yang terjadi pada saya masih ingat waktu itu. Ya itu tadi yang saya sudah sebutkan. Terjadi perangsangan ya, lubrikasi, ereksi. Yang ujungnya apa nih ujungnya? Ujungnya menuntut pelepasan. Iya. Kalau nggak adakan pelepasan bagaimana? Nah pelepasan istilahnya itu apa? Masturbasi ya. Dalam pria itu kan sampai terjadi ejakulasi. Nah begitu terjadi ejakulasi baru terjadi kelegaan. Nah jikalau sampai terjadi ini berarti apa? Berarti sesuatu kenikmatan yang harusnya kita boleh nikmatin setelah menikah. Oke. Terjadi antara suami dan istri, kenikmatan tersebut terjadi sekarang hanya dengan sebuah bacaan. Kan begitu kira-kira. Tapi kenikmatannya sama atau beda? Secara indera semua tubuh ya sama. Ya, yang masturbasi, yang berhubungan seks suami istri, secara bagaimana tubuh ini berespon dalam klimaksnya, itu kan begitu-begitu aja, ya kan? Tetapi sekarang udah ada sarana yang dikenali, oke?
Yaitu menuju klimaks dengan pintu masuk pornografi. Sampai situ dulu kita mau coba melihat video bahaya pornografi. Nanti saya lanjutkan. Silakan boleh diputar ya. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi meskipun menyenangkan akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC.
Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Ya, jadi rasanya video tersebut lebih baik ya di dalam menolong kita mengerti. Hanya dalam integrasinya dengan firman yang tadi telah kita baca, bahwa bobot yang ditambahkan oleh Tuhan Yesus itu ya, memandangkan, hanya melihat, lalu memandang dengan lustfully, menginginkannya, itu sudah dikategorikan terhadap perzinahan. Ya, kita mengerti Tuhan mengasihi kita, amin. Sehingga menaruh border ya, yang lebih tinggi supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Nah, kita lanjutkan penjelasannya ya. Ini adalah surat Roma dari Rasul Paulus. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu di rumah boleh baca yang bagian sebelumnya ya. Bahwa Rasul Paulus itu bergumul tentang adanya hukum lain di dalam dirinya. Dan dia sangat bergumul adanya hukum lain itu. Nah, saya bacakan saja dari 21 dan seterusnya ya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, oke. Kok yang jahat itu yang ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sampai dia berseru, aku manusia celaka ya. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau sampai pornografi itu masuk ke dalam hidup kita. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa dosa pornografi itu mostly. Apalagi dengan hari ini internet ya. Ada di mana-mana, anak-anak kita sudah dapat handphone ya kan. Maka apakah kita yakin anak-anak kita itu bersih daripada pornografi? Saya yang waktu itu SMP ya, saya anak baik loh. Gak percaya, lihat aja muka saya, baik kan. Yang model gini aja terpapar tanpa saya inginkan. Tetapi kenapa saya sampai masuk ke WC? Baca, karena curiosity ya. Apa itu? Pengen tahu gitu. Pengen tahunya kenceng sekali. Nah, jadi ada curiosity yang sangat besar. Nah, di sini saya akan coba membagi ya. Jadi saya sebut di sini pornografi adalah precipitating factor, faktor pencetus. Dari orang itu sampai kemudian jatuh terikat pada apa? Yaitu pada suatu bentuk pelampiasan seksual yang tadi, percabulan itu. Jadi sexual immorality. Nah, tetapi ada predisposing. Jadi faktor alamiah pada diri manusia. Nah, maksudnya apa?
Jadi sejak usia 12 tahun, pria itu memasuki akil balik, ya pasti membuat sperma. Kalau pada wanita kan terjadi menstruasi, ya. Nah, kalau wanita sebulan sekali kan melepaskan akan telur itu. Dan ada waktu berhentinya, itu disebut menopause ya. Mungkin sekitar usia 50 tahun begitu kan. Nah tetapi kalau pria sejak usia 12 tahun katakanlah dia sudah akil balik, maka membuat sperma itu sampai hari terakhir dia hidup. Jadi gak ada stopnya, gak ada pause-pausnya, Terus dia membuat sperma. Nah menuju sperma penuh, maka ada keinginan untuk mengeluarkan. Ada keinginan untuk mengeluarkan. Kenapa menuju sperma penuh itu biasanya pria itu bisa uring-uringan ya. Nah jika aktivitas cukup, sperma akan keluar secara alamiah melalui mimpi basah. Saya ingat sekali dulu karena sudah terpapar pornografi, saya bertobat usia 19 tahun ya, 19 tahun. Tapi sebelum 19 saya sudah terpapar. Dari sensilan, laserdisc zaman itu. Dan hukum itu sudah terjadi ya di dalam tubuh saya ini. Yang belum mengenal Kristus kan. Manusia celaka. Nah setelah mengenal Kristus maka saya tahu ada hukum hati nurani. Ada sisi lain dalam diri saya yang longing. Merindukan bahwa tubuh ini boleh Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Ya puji Tuhan saya ikut KTB, saya melayani Tuhan di gereja, begitu kan. Nah tetapi dosa yang tadi sudah masuk, itu kalau nanti saat sperma dalam diri saya itu mulai penuh, nah ini saya mulai kayak disorientasi gitu kan. Waduh di masa-masa kritikal itu saya ingat sekali sebelum saya menikah dulu itu banyak ya berlutut mohon belas kasihan. Aduh Tuhan udah penuh ini. Dan setiap lelaki tahu bagaimana cara melepaskan supaya terjadi kelegaan itu dengan masturbasi. Tetapi di hadapan Tuhan itu ya tidak boleh kan. Makanya jikalau aktivitas cukup, hampir seluruh dokter itu menyatakan aktivitas mesti banyak ya olahraga ya apa. Tubuh letih, pikiran kan tidak harus seks saja. Ya kan, berenang, naik sepeda, climbing, bermain kan banyak. Nah akhirnya tiba waktunya betul-betul sudah penuh sekali maka saat pria itu tertidur ya maka akan mimpi. Wah mimpinya ini mimpi yang sangat erotis ya. Bisa berhubungan seks gitu. Tahu-tahu set basah. Apa artinya? Disiram air seember ya. Bukan begitu ya. Di celana itu kan basah kan. Wah kita lihat, waduh sudah keluar. Saya dulu masih kalau begitu keluar puji Tuhan ya. Berarti lega bisa melewati 1 bulan. Saya belajar jadi orang Kristen ya dulu. Nah itu ya, jadi pria mengalami kelegaan setelahnya. Terus saja lewat itu. Sebulan. Ini tidak gampang ya. Ada tension menjadi anak Tuhan dengan dorongan. Apalagi pernah distimulir oleh pornografi. Nah sekarang sudah menikah, apa yang seharusnya terjadi? Bapak Ibu ini sudah menikah, ya kan? Nah, di sini firman Tuhan, tetapi mengingat bahaya percabulan, sexual immorality tadi. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi. Ada perintah seperti ini.
Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Sebentar, oke. Sehingga jikalau saya sedang membimbing calon pasutri begitu ya, yang mau menikah. Saya pasti tanya, kamu nanti setelah menikah tinggal di mana? Kamu ikut dia atau kamu ikut dia gitu kan? Wah saya belum tahu Pak, kami belum tahu, lihatnya nanti. Gak bisa. Beberapa waktu yang lalu ada seorang karena pandemi, akhirnya dia harus pindah kota, sang suami. Saya udah bilang di kelas itu ya, kelas longer married. Cepetan ya kamu pulang ke kotamu itu. Begitu ada kesempatan pulang. Jangan keasikan di kota sana. Karena ada firman seperti ini. Dan Bapak Ibu tahu akhirnya sorry to say. Istrinya katanya jatuh ke dalam perselingkuhan. Istrinya ini bukan dia. Dia cerita saya berusaha Kokuifa untuk kudus di hadapan Tuhan. Bukan saya tidak bisa dia bilang. Wah sampai menangis. Istrinya malah tidak kuat. Nah firman Tuhan sudah katakan janganlah kamu saling menjauhi. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Begitu kan. Nah sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu memang kita ini makhluk seksual. Kita tidak akan tahan. Ya. Wah saya bisa tidak hubungan seks misalnya setahun. Nonsense ya. Omong kosong begitu kan. Karena kita ini makhluk seksual. Kita dicipta oleh Tuhan, kita ini sexual being. Oke. Ada spiritual being, artinya kita makhluk rohani senang bersekutu dengan Tuhan. Ada social being, artinya kita suka bersosialisasi. Hanya orang sakit yang senang menyendiri. Nah kita juga sexual being, artinya kalau kita sehat, maka suami istri yang sehat itu harus, dan dia sangat menyukai hubungan seks pasti, kalau sehat. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini suami istri harus merawat pernikahan, hidup dalam keakraban dan keintiman supaya dapat melakukan hubungan seksual dengan teratur. Nah, jikalau tidak, waspada. Suami atau istri bisa jatuh ke pornografi, ya. Jadi saya baru diskus sama istri saya, memang beda lelaki dan perempuan itu katanya. Jadi kalau lelaki itu memang melalui grafik ya gambar. Kalau wanita bagaimana? Katanya lebih tertarik kepada bacaan begitu ya, bacaan. Jadi teks seperti novel begitu. Jadi ada bedanya. Ya tapi sama-sama kan. Ujung-ujungnya kan ada suatu sensasi dari tubuh ini. Di mana tubuh ini ada bagian-bagian tertentu mulai tegang. Mulai terjadi proses perangsangan. Yang akhirnya menuntut kepada pelepasan. Ya itu adalah masturbasi. Nah jadi harus merawat pernikahan. Nah, jikalau tidak bisa jatuh pada pornografi. Saya katakan di sana. Misalnya terjadi konflik berkepanjangan, silent treatment ya. Bapak Ibu coba bayangkan. Jikalau hukum tadi udah terjadi. Hanya dengan 5 menit terjadi kelegaan. Sedangkan kalau hubungan seks ya oke, suami istri ya kan. Katakanlah lagi konflik begitu. Waduh lagi konflik. Lalu sang suami kepengen. Ya kan? Kenapa dia kepengen? Karena mungkin sudah jam biologi tadi sudah tiba. Tapi lagi konflik, bagaimana kira-kira? Kan suka banyak kan istri juga sebal. Dia cuman ada maunya aja pegang-pegang, kan begitu. Tapi hari biasa diem-diem. Kalau ada maunya aja, deket-deket, toel-toel kan gitu kan. Nah apalagi kalau konflik, sang suami aduh udah penuh gitu kan. Karena itu tadi. Produksi kita makan apa aja lelaki pasti akan jadi itu predisposingnya ya kan. Nah kemudian lagi konflik. Terus mikir aduh baikin dia, ngerayu. Belum lagi dia lagi masih sebel ya. Nanti dia diem aja kayak gedebong pisang kan gitu kan. Waduh ini prosesnya panjang dan sukar. Ujung-ujungnya apa? Saya menemukan
suami-suami akhirnya Recording stopped. jatuh ke dalam proses yang sudah terbentuk tadi ya. Lebih cepat, bagi dia itu lebih mudah ya. Cepat, mudah, lega gitu kan. Nah jadi kita harus berhati-hati ya. Para istri jangan senang kalau aduh senang banget ya suami udah lama gak minta misalnya gitu ya. Senang banget, hati-hati itu spermanya kemana tuh. Oke, spermanya itu kemana tuh. Mesti peka. Dan ini harus saling menjaga suami istri ya. Nah jika jatuh dalam pornografi hati-hati. Tadi firman Tuhan di awal. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Segala sesuatu dosa kamu lakukan di luar. Tapi dosa percabulan itu di dalam tubuh. Dan tubuh ini sudah ada Roh Kudus. Hati-hati, kalau orang terjebak pornografi, maka yang terjadi God will silent. Iya. Kehidupan itu seperti masih berjalan, kita masih makan, kita masih pergi kerja ya. Tetapi Tuhan sudah tidak speak up kepada kita. There is no vision, wisdom, dan direction. Lelaki itu sudah disorientasi. Dia tetap kerja, tapi sorry to say, tidak ada prestasi. Oke. Pergi ke gereja juga dengar khotbah, ya dia dengar, tapi tidak ada kegairahan, tidak ada kehausan. Jadi dia menjadi orang Kristen tetap beribadah, tetapi tidak ada minat ya terhadap hal-hal yang rohani. Ini pornografi itu membunuh sedemikian, hati-hati. Ya, bisa terjadi sampai seperti ini. Dan kita harus betul-betul kalau sampai terjadi, oke. Kita harus lari ya kalau terjebak dalam hal ini. Oke, saya pikir ini bahan yang sudah saya sampaikan dengan video tadi. Kita mungkin sekarang boleh masuk ke talk show. Silakan ya teman-teman mendampingi saya di sini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya dari bahan tadi. Silakan. Oke. Terima kasih Muse Chang. Ya. Keterangan. Saya di sini ya. Nah, situ ya. Soalnya kalau saya tengah repot lihat gini. Nanti kita bahas juga tuh. Iya. Atau kalau kameranya situ, saya di situ. Kamu di sini. Betul juga. gak? Iya, betul ya. Gitu. Jadi saya kan ngelihatnya enak, ya kan? Nah. Ya. Oke. Oke, kita mulai dengan teman-teman yang ada di sini dulu. Gimana? Ya. Saya penasaran nih dari tadi nih Muse. Oh oke, boleh. Saya penasaran, saya dulu ya. Ya boleh. Boleh. Dari tadi kayaknya mengarahnya ke laki-laki ya. Iya. Ini kenapa nih Muse nih? Iya. Sepertinya kan laki-laki begini, laki-laki begini, Emangnya cewek gak bisa terjebak pornografi gitu ya? Ya penasaran aja, kenapa? Saya menuntut keadilan. Gitu. Jangan. Ya gimana Muse? Iya, karena memang yang mudah terangsang secara visual, memang itu pria melalui mata kan. Melihat grafik, sexuality, ketelanjangan ya. Pria mudah sekali. Sedangkan kalau wanita sebenarnya bukan kepada visual, lebih kepada kedekatan, intimacy. Jadi proses wanita terangsang seksual bukan melalui dia melihat, tetapi melalui apa yang dia dengar ya, melalui sentuhan. Jadi ada proses, baru dia terangsang dan kemudian siap untuk melakukan hubungan seksual. Tapi kalau pria lebih ke arah tidak butuh itu semua, nggak perlu dengar, nggak perlu disentuh-sentuh, lihat aja. Sorry itu kita udah dewasa semua sih, kita langsung terangsang, langsung ereksi kan begitu. Berarti jadi kita pasutri ini harus ekstra perhatian ke anak laki-laki kita ya. Ada tips nggak khusus nih Muse, gimana cara kita mencegah hal ini terjadi ke anak-anak, khususnya perhatian ke anak laki-laki kita. Gitu. Iya. Jadi begini, anak laki, tadi kan pornografi itu kita lihat secara visio ya, jadi penglihatan. Tapi kan tadi saya udah sampaikan, wanita juga hati-hati. Apakah dia terjebak novel-novel yang sangat romantis gitu. Itu juga hati-hati. Kita lihat bacaan anak kita yang gadis. Karena sekarang juga banyak kan
bacaan-bacaan yang sangat romantis gitu loh. Jadi kalau laki yang frontal langsung kan, ketelanjangan gitu kan, hubungan seks. Tapi kalau wanita kan lebih kepada story gitu. Jadi novel-novelnya nih yang kita perhatikan kalau anak gadis gitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang bagaimana supaya anak kita tidak terjebak, jadi kita malah keluar kepada unsur yang lain. Ya, unsur yang harus ada dalam setiap keluarga Kristen yaitu yang pertama adalah tentang kalau kita bicara dia dibebaskan ya, maka anak kita kan harus menerima Kristus, itu dulu. Ini penting. Nah, bagaimana anak itu menerima Kristus? Ini menjadi pergumulan saya pribadi juga dengan 3 anak saya. Saya punya 3 anak, sekarang yang pertama udah 22, lalu yang kedua itu cowok ya, yang kedua tuh cewek 18 sekarang. Jadi Jostein, Joylin, yang ketiga ini Josen 17. Jadi kita harus menyadari bahwa Kristuslah sandaran, oke? Bagi anak kita untuk berperang melawan seluruh musuh gitu. Musuh itu apa ya? Pornografi, adiksi, teman yang jahat kan gitu ini. Jadi kita kategorikan di situ dulu. Nah, kita harus terus bertanya kepada Tuhan kan, apakah anak kita ini sudah menerima Kristus atau belum? Begitu. Nah, tahunya dari mana sekarang? Anak kita ini sudah menerima Kristus atau belum? Jadi ada 1, 2, 3 tanda. Ya. Jadi tanda yang sejati adalah kita memang harus melihat anak kita itu membaca firman Tuhan secara personal. Ada dorongan dari dalam dia sendiri. Jadi bukan membaca firman Tuhan di gereja pasti membaca. Itu komunal. Karena orang tuanya Kristen, dia ke gereja, kan di gereja pasti baca firman. Itu pasti. Karena dia sekolah Kristen, setiap hari di sekolah Kristen, tiap hari ada membaca Alkitab. Itu pasti. Bukan itu. Karena kalau ada agama lain dicemplungin ke situ kan melakukan tingkah laku yang sama. Betul kan? Iya kan? Nah, tetapi yang kita rindukan adalah anak kita memiliki dorongan dari dalam hati untuk mencari Tuhan, di mana Tuhan itu representasinya adalah kitab suci, firman Tuhan. Nah, ini sebuah kesadaran dari saya sebagai hamba Tuhan, maka kemudian saya melihat anak-anak saya, kok pada nggak baca Alkitab ya gitu. Walaupun keluarga Kristen, mereka jaga aktif pelayanan. Nah, sehingga kalau saya mengerti anak saya tidak baca Alkitab, kita mengerti bahwa ternyata itu hanya religiosity kan. Hanya keagamaan, agamanya Kristen tapi belum punya keintiman dengan Tuhan. Nah, maka satu masa saya dengan Liana sepakat dengan istri saya, nak kita baca Alkitab yuk, kasih keteladanan. Kita baca satu keluarga mulai membaca Alkitab. Nah, kemudian karena kami memberi keteladanan, maka 3 anak kami mulai membaca. 1, 2, 3. Membacanya flowing berurutan. Flowing berurutan itu artinya satu orang bisa ada yang 2 pasal, yang lain juga bisa sepasal, saya mungkin 2 ayat, jadi beda. Tapi berurutan. Dengan suatu kesadaran apa? Bahwa jikalau kita melakukan hal seperti ini, mungkin anak-anak merasa terpaksa. Iya. Tetapi orang tua memberikan teladan kan. Tetapi kita sedang bertransaksi dengan Allah yang hidup. Allah yang hidup itu akan bertindak melalui pembacaan firman. Itu kesaksian dari anak saya. Dia bilang awalnya merasa terpaksa. Merasa sebal. Tetapi setelah lewat 6 bulan, Roh Kudus itu mulai berbicara kepada dia secara personal. Gitu. Nah, jikalau Roh Kudus sudah mulai berbicara kepada dia secara personal, maka dia bisa sampaikan kepada kita. Something yang supranatural. Misalnya dia akan berkata, Tuhan berbicara sesuatu kepada saya, kepada anak kita itu. Jika itu sampai terjadi, kita boleh haleluya, bersyukur. Sudah terjadi hubungan ini. Nah, saya punya 3 anak, oke. Dan anak yang paling suka membaca Alkitab itu yang bungsu. Yang gede kan sungkan kan. Yang tengah juga sungkan. Yang bungsu sangat sukar. Berkali-kali saya tanya, dia akan jawab, belum. Tapi setelah itu dia baca gitu. Lalu besok-besok saya tanya, udah baca belum? Belum. Tapi habis itu dia baca begitu. Maka saya bergumul di hadapan Tuhan, sampai kapan saya bertanya seperti ini, ya kan? Nah, di sini masuk kepada hal yang kedua.
Hal kedua adalah setiap orang tua boleh memakai strategi ini. Karena gini ya, strategi ini semua adalah theologically speaking. Theologically speaking artinya punya dasar teologi. Yaitu ada dua hubungan yang Tuhan jadikan sebagai saluran berkat. Memberkati kedua belah pihak. Hubungan itu harus dipelihara antar manusia ya. Yang pertama hubungan orang tua anak. Ini harus sesuai firman. Jadi anak tidak boleh melawan orang tua, mendengar ya kan. Anak yang melakukan ini kan diberkati betul. Nah orang tua tidak boleh membangkitkan amarah anak-anak. Setuju ya? Ya kan ada kan. Nah sepanjang hubungan ini harmonis, kedua belah pihak diberkati. Ada covenant di sini ya, ada suatu ikatan janji. Nah hubungan yang kedua itu hubungan suami istri. Nah suami istri itu mesti senantiasa dekat, akrab, baru kemudian orang di sekitar akan diberkati dengan relasi ini. Nah atas dasar Tuhan memberkati melalui hubungan orang tua anak, maka kita punya quote unquote seperti suatu privilege gitu di hadapan Tuhan. Nah apa yang saya minta? Saya minta anak saya supaya bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Itu suatu permintaan personal dari seorang ayah kepada Tuhan. Terhadap anak yang kita lihat. Sungkan, enggan membaca firman. Nah kemudian saya berdoa, saya menaruh ini suatu keseriusan di hadapan Tuhan dan kemudian terjadi. Nah begitu itu terjadi, anak saya mulai membaca firman, kita mulai melihat bahwa dosa seperti pornografi itu dia akan menjauh karena sudah terjadi kliknya gitu ya. Emang caranya harus begini. Begitu. Oke, ya. Jadi ya teman-teman Pak Sutri ya yang ada di langsung onsite dan di Zoom. Berarti memang harus mulai dari kitanya sebagai orang tuanya juga ya Musa ya. Harus mulai Dosa dari... yang begini ini ya, pornografi ini saya lihat karena dia ada di sini ya. Pak ya betul ya. Lawannya cuma Tuhan. Artinya gini, selama seseorang punya hubungan intim dengan Tuhan, dia ada rasa takut. Tapi kalau hubungan dengan Tuhan itu hanya religiosity tadi, ke gereja, ibadah pulang gitu. Sorry to say ya, di gereja juga nggak fokus lagi dengar firman misalnya kan. Jadi kan hanya keagamaan, jubah agama. Tapi tidak pernah ada hubungan intim dengan, maka yang begini ini bisa tiap hari lo mampir ke dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus sebagai orang tua juga kita harus biasakan baca firman ya, Ya. supaya jadi contoh dari anak-anak kita ya. Betul. Harus mulai dari kita. Saya juga family altar juga udah mulai jarang-jarang lagi nih. Ya. Berarti harus mulai lagi ya. Kalau anaknya kan sudah dewasa ya, Iya, seminggu sekali sudah bagus. Iya. Seminggu sekali sudah bagus. Ya Musa, siap. Tadi Pak Chang bilang ada 3. Yang pertama adalah baca firman. Mungkin Oke, saya lanjutkan ya. Nah yang kedua itu adalah gini. Tuhan itu tidak kelihatan. Iya kan? Tetapi orang tua ini kan kelihatan. Dan orang tua yang kelihatan ini kan rekan sekerja Allah yang tidak kelihatan. Maka orang tua tuh harus berkata-kata kepada anak. Berkata-katanya apa? Jangan kamu lihat hal-hal seperti itu di handphone gitu. Nah istri saya yang berkata kepada ya Nana kan dengan jelas kepada anak. Nah, saya punya anak yang sulung udah pacaran. Kalau Liana ngomongnya lebih frontal ya, kamu tolong jaga ya gini-gini. Kalau saya enggak, saya agak lebih halus pakai doa. Pernah saya doa, iya. Saya doa gitu, Tuhan jagalah. Jadi melalui doa saya sebutkan boundaries itu. Tuhan tolonglah supaya anakku sekarang udah punya pacar, menjaga kekudusan, kayak gitu kalimat-kalimat itu. Kalimat yang dia dengar. Sehingga kita mengerti ini kan seksual, artinya ada dalam diri kan. Nah begitu dia bergerak mulai ke sana temennya ngajak, bro. Nah gitu kan. Tapi kan tapi begini ya, ini juga harus ada modalnya. Semua kata-kata kita itu akan anak itu dengar kalau hubungan kita sama dia dekat. Nah kalau nggak dekat, cenderung dia dengar tapi nggak perhatikan gitu. Ini juga penting. Jadi memang itu tadi Pak Santoso ya, jadi orang tua
menyatakan sebagai manusia yang hidup kan. Sehingga kalau dia sayang sama kita, dia menghormati kita, bagi dia itu pegangan. Sehingga kalau ada yang ngajakin atau suatu ketika muncul bisa kan. Dia udah pernah dengar, oh mama gak suka, papa udah pernah doain. Maka dia akan lepaskan gitu. Kira-kira. Nah yang ketiga sekarang ya, yang ketiga kita mengerti begini ya, bahwa handphone ini yang menjadi sumber kan, pornografi kan, mau cari di mana sekarang model yang lain? Kayaknya ada di sini nih, kira-kira begitu. Maka kita melihat handphone ini bisa menjadi sumber masalah. Yang fatalistik ini loh. Maka di rumah saya memberikan pengertian, ini penting bagi semua orang tua ya. Bahwa sekali lagi handphone ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia modern. Kita rasanya agak sukar ini, apalagi masa pandemi kemarin kan. Masa pandemi kemarin telah menjadikan ini sebagai semuanya. Ya transfer bank, mesen makanan, rapat, nyatet, bikin tugas, Zoom, semua di sini. Orang mau pakai laptop juga malas ya kan, semua di sini. Maka ada prinsipnya di sini ya untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yaitu di handphone ini ada hal yang produktif, ada yang konsumtif. Itu dulu, kita harus pahami. Produktif artinya jikalau, ya kayak saya bilang sama anak-anak, papa ini jawabin WhatsApp yang konseling lewat WhatsApp ya kan. Jadi klien-klien yang saya layani kan dia WA gitu kan, saya jawabin, ini kan produktif. Ya kan artinya ada sesuatu hal yang kita mengerti, itu menjadi berkat bagi orang, oke. Ada pekerjaan di sana, oke. Bedakan dengan konsumtif. Konsumtif itu artinya pakai handphone ini buat nonton, main game, berjam-jam ya kan. Sampai layu. Tapi gak terjadi apapun. Nah anak saya yang terjebak ke yang konsumtif lagi-lagi yang bungsu. Nah kalau kokonya dia pakai produktif sekali, yaitu dia nonton di YouTube memasak steak. Keluar steaknya. Lalu saya tanya, kamu belajar dari mana? YouTube pak gitu kan. Nah anak yang cewek, saya masuk ke kamar, kamu lagi ngapain? Ada bahasa-bahasa aneh keluar dari handphone. Belajar bahasa Spanyol pak, dia pernah bilang gitu. Hah? Begitu kan? Produktif, iya. Nah kalau yang bungsu, memang dia pernah terjebak ya. Ya saya ngintip main game, saya ngintip main game terus. Jadi konsumtif gitu loh. Nah maka kemudian kami rapat keluarga. Ini rapat keluarga penting, biasanya kami adakan di family altar kan. Jadi saya tetapkan boundariesnya. Udah pasti ini udah bagian yang menyatu dengan diri kita. Saya jelaskan papa konsumtif ada juga. Masa sih papa gak nonton di YouTube. Tapi ya papa nonton podcast politik kan gitu. Berita ya kan. Nonton berita kan gak jadi apa-apa ya. Cuman curiosity doang kan. Besok ini kira-kira berapa pasang ya yang daftar. 2 pasang, 3 pasang kan gitu. Apa betul Ganjar jadi sama Prabowo atau berlawanan? Kan gitu kan, kita juga konsumtif. Tapi kan orang yang sehat bisa menyeimbangkan kan. Artinya saya sehat, saya tahu saya udah nonton berapa lama. Lalu saya pakai handphone ini juga, lihat tuh PowerPoint ini aja ada di sini ya kan. Ini produktif tuh. Nah kalau suami istri bisa saling untuk mengeritik. Ya Liana tahu saya, kamu lagi ngapain? Nonton podcast kan. Saya kan tidak selalu sibuk. Ada masa-masa saya itu juga kosong. Nah, lihat, kamu lagi ngapain? Nonton podcast. Nah, ini mulai konsumtif. Saya berharap kita juga orang tua itu punya kepekaan dong. Masa sih kita udah umur tapi tiap hari konsumtif terus ya. Dari pagi, siang, malam. Game, drakor gitu kan, tanpa kemudian rumah berantakan kan gak bisa begitu. Kan kita harus mengerti kita hidup. Nah artinya sekali lagi orang tua memberikan keteladanan kepada anak, silakan kamu pakai handphone kamu. Produktifnya apa? Nah itu yang kita challenge ke anak. Nah selama dia bisa membuktikan ada produktivitas, handphone boleh menjadi milik. Nah kemudian kalau dia terjatuh kepada konsumtif dan kemudian dia main game. Dan kita tahu hari ini unsur pornografi katanya dalam game juga ada.
Tokoh-tokohnya itu, sorry itu saya, dadanya begitu sangat bisa merangsang yang melihatnya kan, anak-anak kecil kan, main game buset, dadanya gede begini, begitu kan. Itu kan menciptakan suatu ketertarikan yang tadi dikatakan dari video itu, keinginan Tuhan yang bertambah-bertambah. Nanti abis dia lihat dada begitu besar di game, dia cari dada yang sebenarnya kan bisa begitu ya kan. Wah itu kan artinya mengerikan. Karena sekali lagi handphone ini sudah menjadi bagian integral yang menyatu dengan manusia modern. Nah, tetapi kalau dia jatuh ke sana, mau tidak mau sita. Saya juga pernah melakukan hal itu. Jadi anak itu disita. Detox. Kapan harus disita? Saat kita ngomong sama dia udah gak ngeliatin kita. Lalu kalau kita tanya apapun dia udah gak bisa jawab. Gak tahu. Maunya cepet-cepet ngomong sama kita, maunya buru-buru. Itu udah berarti udah lagi adiksi tuh, udah kecanduan. Maka saya dengan Liana akan sepakat, ini cabut. Nah ditariknya berapa lama? Tergantung, kami pernah kalau gak salah waktu itu ada masa misalnya katakanlah 2 hari. Begitu 2 hari kita membaik loh anak itu, lebih waras iya. Tapi belum fully. Panjangin lagi. Ya kita ngomong, Papa lihat kamu belum pulih. Sorry ya, ini nggak kasih dulu gitu. Dipanjangin lagi. Jadi memang orang tua ini mesti hadir dalam kehidupan anak-anak. Kira-kira gitu. Kalau untuk situasi anak yang udah terpapar oleh pornografi dari teman-temannya Pak gitu ya. Ada nggak kiat-kiat untuk membentengi? Iya, jadi kalau betul begitu ya, saya pikir ada, kalau betul kita sudah mengerti dia terikat sesuatu, sebenarnya dalam spiritual formation ya, itu saya ajarkan juga di kelas Stronger Merit. Kita ini bisa seperti pahlawan ya, yang berperang bagi keluarga yang kita kasihi. Artinya apa sih? Artinya kita berdoa menghancurkan dosa dan kelemahan dari anggota keluarga kita. Iya. Kita sebut, aku menghancurkan dosa, serta sebut itu pornografi dari anakku dalam nama Tuhan Yesus. Jadi posisinya fight gitu. Jadi seal it in the name of Jesus. Ya setan-setan aja lari. Kalau kita menyebut nama Tuhan Yesus kan, dosa juga. Nah disitulah tanda bahwa sebenarnya iman yang sejati itu sudah hadir. Karena nanti kita lihat Tuhan akan bergerak secepat cahaya. Iya. Jadi artinya entah kita nanti yang diberikan hati untuk bersahabat dengan anak kita, bicara lebih dalam, lalu dia sungkan sama kita. Atau ada orang-orang yang punya pornografi itu merasa sungkan dengan anak kita. Iya, anak saya yang sulung dulu diajakin ngerokok. Iya kan, yang sulung itu. Tapi lama-lama jadi sungkan. Bahkan pergi ke satu tempat mereka bilang, kalau ada Josten jangan ngerokok gitu. Jadi sungkan sama anak kita gitu. Iya. Kalau enggak, kalau mau ngajak Josten kita semua jangan ngerokok. Kalau sampai kita ngerokok Josten nggak mau ikut. Udah kita jangan ngerokok. Atau lu kalau mau ngerokok lu ngerokok di luar sana. Karena gue mau Josten ikut gitu misalnya kayak gitu. Jadi mereka saling ini bersepakat. Kalau Josten mau gabung, kitanya yang ini harus out. Dan jangan nawarin dia. Kira-kira gitu. Jadi ada wilayah-wilayah yang hal seperti itu saya pikir harus terjadi ya. Harus terjadi kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita kan anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang Tuhan dengan sarananya, dengan sayapnya, dengan malaikatnya itu seharusnya dia hadir. Tetapi kan akhirnya kita bisa menaikkan doa seruan. Doa dengan penuh tangisan itu kan karena kita mengerti kondisinya. Jadi pertanyaan tadi baik. Artinya orang tua tersebut sudah tahu kan. Sudah tahu tapi kemudian masuk posisi fight, posisi battle begitu. Dalam doa, dalam mengajarkan anak kita membaca firman. Nah sangat penting adalah bertanya kepada anak. Anakku kapan kamu terakhir kali bercakap-cakap dengan Tuhan? Itu penting. Jadi bukan bertanya kapan terakhir kali kamu berdoa. Bukan. Kalau berdoa baru tadi Pak doa makan gitu kan. Doa makan itu sekali lagi religiosity. Tapi kapan terakhir kali kamu bercakap-cakap dengan Tuhan? Apa sih yang dia sampaikan kepada kamu? Itu harus kita tanyakan. Ya orang tua, halo yang di Zoom, tanyakan ya kepada anak-anak. Kapan, hai anakku, kamu terakhir kali bercakap-cakap dengan Tuhan dan tentang apa?
Dan apa kata Tuhan kepada kamu? Kalau sampai anak kita blank, seperti orang asing, ya kan? Pertanyaan macam apa ini? Dan dia gak bisa jawab. Nangislah kita. Pagi-pagi subuh baca Alkitab, nangis. Sebut namanya di hadapan Tuhan. Ya, kepada kita semua yang hadir di sini juga, ada amin? Bapak Ibu, anak perlu kita rebut. Saya pernah mengalami masa-masa seperti ini. Anak saya waktu saya tanya, kapan kamu terakhir kali bercakap-cakap sama Tuhan? Dia bengong. Saya tanya lagi, kapan? Terus dijawab apa? Nggak pernah apa? Nah loh, anak hamba Tuhan loh, nggak pernah ngobrol sama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu harap bedakan religiosity dengan genuine spirituality. Jangan sampai kekristenan kita menjadi Farisi dan ahli Taurat, betul? Kan mereka mengerti firman kan, beribadah toh. Ya kan, membayar persembahan, berpuasa, tapi tidak mengenal Kristus, kan cilaka. Orang ahli Taurat Tuhan Yesus pengen dia lemparin batu kan, dia tidak mengenal. Jangan sampai anak kita hadir di gereja, pelayanan tapi tidak mengenal Kristus. Nah, tanda dia mengenal adalah dia ngobrol sama Tuhan. Gitu. Kira-kira. Semoga memahami hal ini. Bagus sekali. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi Pak dari Zoom? Mungkin yang di sini dulu, kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan, nanti dibantu dengan mic. Ada? Oh ada dari Pak Arif. Ya. Pak Arif ada pertanyaan apa? Silakan, mungkin bisa dibantu mic-nya. Ya, silakan Pak. Oh semua, ya silakan semua. Mau tanya tadi video yang kita nonton itu tentang otak yang sudah rusak. Nah kalau misalnya otaknya rusak karena pornografi, nah terus kemudian itu pernah diselidiki nggak, disurvei atau pernah lihat ada penelitian setelah dia bertobat terus dia tidak itu lagi, itu otaknya berubah jadi baik nggak? Ya, jadi itu kan sebenarnya sudah melalui riset ya. Saya juga kemarin sudah sempat nonton, jadi saya coba simpulkan aja ya Bu Fonja apa yang saya lihat daripada penyelidikan itu. Jadi di YouTube cukup banyak sih tentang hal itu. Jadi artinya kalau terus terpapar oleh pornografi, jadi gini, itu kan orang yang senang ya, excitement gitu kan, tadi katakan akan ada dopamin. Dopamin yang keluar kan sebagai tanda sukacita. Ya jadi kan gini, kita naik gaji. Wow itu pasti seneng kan. Dopamin tuh keluar. Jadi kita senyum gitu. Terus kita ulang tahun dikasih hadiah. Dopamin keluar gitu. Nah kemudian juga kayak misalnya perusahaan-perusahaan memberikan janji masa depan ya kan. Kalau kamu mendapatkan ini nanti bonusnya ini gitu loh. Nah untuk pengejaran itu kita kemudian bekerja dengan tekun, nah dopamin itu mengiringi itu. Ya jadi rasanya target ada berat tapi seneng gitu kan. Karena kan ada janji. Coba berat-berat gak ada janjinya. Mau ngapain gua ini kerja ya, capek kan. Nah jadi dopamin. Nah kemudian dalam hubungan seks suami istri, kalau itu terjadi hubungan seks itu kan dopamin juga keluar. Jadi seneng, rasa seneng gitu. Nah cuman kalau kemudian itu dia keluar terus menerus karena pornografi tadi kan keluar. Maka dikatakan itu kan membanjiri ya. Katanya di dalam prefrontal cortex itu dibanjiri terus menerus. Karena ada orang kalau sudah kecanduan dia bisa seharian kan. Berarti terus menerus otak ini keluarin dopamin dan dikatakan itu tenggelam, menciut, mengecil gitu. Makanya saya pernah waktu itu membaca juga anak itu ya, bahkan orang dewasa, dia sebenarnya ada berapa jam lah, katakanlah misalnya 1 jam boleh dia main game. Nah tapi kalau lebih daripada itu nanti jadi kecanduan, kenapa? Karena kalau tidak main game terjadi kegelisahan, gelisah gitu. Kayak orang gimana gitu kan. Jadi akhirnya supaya tidak gelisah, dopamin kan harus dikeluarkan. Supaya jadi tenang. Nah itu artinya udah mulai ke kecanduan. Maka supaya itu tidak nyampe, itu harus di-cut, di-stop. Begitu. Nah
Jadi kalau berbicara ini, kalau orang kemudian kecanduan itu artinya kalau orang main game katakanlah di kamar terus dari pagi main game sampai siang, sampai sore terus gitu ya kan. Nah katanya kan otak ini bisa yang prefrontal itu menciut. Nah kalau dia menciut nanti yang tadi itu beberapa pertimbangannya menghilang. Akhirnya orang itu sama jadi kayak binatang. Makanya itu kan orang-orang pemerkosa, kriminal ya. Itu kan karena udah mengecil ya, karena akibat pornografi kan. Sehingga dia tidak lagi takut kepada akibat gitu. Ada resiko nih, pemerkosa akan dihukum, udah tidak. Karena pertimbangannya udah mati kan, karena dia mengecil gitu. Nah di sisi yang lain, kalau kemudian pornografi itu berhasil dihentikan, lalu pengajaran firman Tuhan mulai masuk, katanya menurut riset dia akan mengembang kembali ke arah normal. Menurut riset, ini sesuatu di dalam, nggak kelihatan, jadi saya juga tidak tahu ya. Cuman dia ada ukuran yang normalnya. Dan quote unquote seolah-olah kita harus menjaga ukuran normalnya itulah kira-kira. Begitu Bu, apakah cukup menjawab? Ya kira-kira begitu. Masih ada harapan Bu. Pak Arif ada pertanyaan Pak? Iya, saya mau tanya. Jadi saya udah nangkep yang pertama kalau untuk anak kita berarti yang penting adalah kita perkenalkan, kita doakan supaya dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Gitu ya Pak, benar ya. Saya mau tanya adalah bagaimana sikap kita gitu terhadap keterbukaan yang ada di mana-mana gitu. Misalnya di kolam renang banyak yang pakai bikini atau di iklan-iklan atau bahkan di mall kan iklan juga kadang suka terbuka-terbuka gitu. Iya. Apa yang kita katakan kepada anak kita gitu, jangan lihat atau kamu lihat tapi jangan terangsang atau apa gitu loh. Kalau terbukaan yang ada di mana-mana gitu. Iya, jadi kan kalau kita ke pantai ya pasti ketemu wanita berbikini. Ya kalau kita ke Bali malah saya pernah lihat wanita telanjang dada ya kan. Nah cuma kalau kita tidak terpapar pornografi, hal itu tidak ada something. Karena beda industri pornografi yang tujuannya memang untuk menstimulir rangsangan dengan hadir yang secara alamiah gitu. Itu beda sekali. Tujuannya kan sudah beda. Jadi saya kemarin juga lihat dari satu YouTube menjelaskan tentang industri pornografi di Amerika itu ada jenjangnya. Dari awal sudah di screening yang berbadan bagus kayak gitu kan semuanya. Yang bisa kemudian berakting yang terbaik dan seterusnya begitu. Jadi kalau disebut industri memang didesain orang itu supaya ada curiosity, terikat, tertarik kan begitu. Sangat berbeda dengan kalau kita lihat di kolam renang gitu ya, di pantai itu beda sekali. Settingnya semua, sehingga saya boleh berkata kalau kita lihat orang di kolam renang dia berjalan biasa saja, wanita gak akan terangsang. Kecuali sudah pikirannya itu. Nah kalau pikirannya sudah tercandu pornografi, lihat wanita berbaju lengkap pun matanya bisa x-ray. Ngelihatnya cuma pakai baju dalam. Karena pikirannya berfantasi kan gitu. Kira-kira itu yang udah rusak ke situ tuh. Melihat wanita yang cantik ya, bajunya lengkap. Tapi pikirannya udah kemana-mana kan. Udah lustfully. Jadi sudah berfantasi, jadi memakai wanita tersebut yang berbaju lengkap, tetapi kita telanjangin di pikiran kan gitu. Itu kalau sudah terpapar ya. Gitu. Berarti kalau belum terpapar ya kita ajak liburan ke Bali aman-aman aja gitu ya. Berarti ya. Saya pikir aman, iya saya harusnya aman. Bahkan kita boleh ajak bicara sih harusnya ya kalau ada kedekatan ya. Kamu lihat kayak gitu gimana gitu. Iya, kalau ada kedekatan kan gitu. Ini kita belum sempat ngajak anak ke Bali ya, Nah ya. Atau kita ajak nih anak-anak. Iya, artinya kalau ada kedekatan hal seperti ini, saya yakin harus didiskusikan sih. Harus dibicarakan gitu. Boleh lihat, jangan menatap 3 detik maksimal. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari jemaat di sini? Sudah jam 9 ya, kita 9 ya. nggak terasa ya. Oh iya. Ya, saya pulang ke Bandung terasa banget. terasa 2 jam lebih. Saya sebenarnya ingin mendengar satu pertanyaan dari perempuan loh Pak. Masih ada, boleh nggak satu perempuan, pertanyaan halo? lagi? Terakhir ya, Satu kali ya. terakhir ya. Halo perempuan. Ya,
Iya. Saya udah membaca getaran-getaran tangan Aileen yang mau ngangkat dari tadi Pak. Jadi saya kasih kesempatan. Iya. Gini Pak, Iya. saya punya temen tuh pernah cerita, mami saya gaul banget gitu. Terus Ngomongnya agak kecepetan kayaknya ya. Iya, saya sampai kepala kemaju nih. saya punya teman pernah cerita, mami saya gaul lah open gitu, open minded gitu. Terus misalnya pengen nonton porno, oke, ditemenin gitu. Apakah ide seperti itu, kan sekarang daripada anak kita cari tahu sendiri, nonton sendiri gitu. Misalnya kita bilang dia, kamu kalau penasaran, oke nggak apa-apa kita nonton, tapi sama mami gitu. Boleh nggak ide seperti itu Pak? Iya. Saya rasa saya tidak akan menyarankan hal seperti itu ya, karena itu kan udah masuk ke arah percabulan ya, sexual immoralities yang Tuhan tentang. Jadi sebenarnya itu tidak baik, itu sangat tidak baik. Quote unquote berarti boleh dong gitu. Nah katakanlah suatu ketika udah hidup panjang sekali ya, betul kan? Mamanya udah meninggal atau di luar kota, kan begitu kan selalu. Anak ini sudah dewasa lalu dia ingat kecil kan. Oh dulu boleh ya ditemenin mama. Berarti ini something yang sah. Karena orang tua menemani. Berbeda kalau kita bilang mama enggak suka lihat hal begini. Papa pun pernah lihat hal begini tapi papa bergumul di hadapan Tuhan gitu. Beda ya. Jadi bukan enjoying something yang Tuhan forbid. Jadi kita tidak menikmati sesuatu yang Tuhan itu larang. Dan kita mengerti bahwa dengan melihat itu tadi saya sudah jelaskan dampaknya begini-gini, larinya bisa ke arah kecanduan. Menemani itu sama seperti ini, ada narkoba yuk kita cobain sama-sama gitu ya. Atau ada rokok kita cobain sama-sama. Saya akan berkata tidak ya, enggak. Terhadap dosa dan itu merusak, selama-lamanya kita tidak akan mendampingi anak untuk hal-hal yang begitu. Gitu. Iya. Sehingga anak juga tahu batasannya. Oke, jadi pertanyaan itu akan Cukup menutup. jelas dan tegas ya. Iya. No. Cocok nih sama judulnya. Porn, no. No, iya. Iya, no, iya. Ya. Oke, jadi pertanyaan itu akan menyimpulkan sesi talk show kita Pak. Berhubung dengan waktu. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Chang di dalam berbagi kepada kami. Ya, Terima sekarang kasih Musa. Ya. Kita akan masuk ke persembahan. Ya. Mungkin ya terima kasih Musa. Ya, boleh boleh balik ya. Ya, Ya, terima kasih. Oke, Terima iya. kasih. Oke, thank Terima you kasih, ya. Musa. Thank you ya. Yuk. Ya, teman-teman semoga mendapatkan berkat dari sesi hari ini ya. Dan kita sekarang akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Belum, lagi menunggu ya. Sudah siap semua? Oke. Give thanks. Mari kita akan pujian. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I
what the Lord has done for us. Give thanks. Kita naikkan doa persembahan bersama ya. Bapa di surga, terima kasih Engkau beri kesempatan untuk membawa sedikit persembahan dari begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk sukacita ini ya Tuhan, kami membawa persembahan ini ke hadirat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan warta dari Pak Arief. Selamat malam teman-teman semua. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Cangkuiva dan juga Ibu Liana yang menemani untuk pelayanannya buat Komisi Pasutri GKI Sunter malam hari ini. Kiranya menjadi berkat buat semua pasutri di GKI Sunter. Yang pertama, ada slide-nya ya? Belum. Seperti yang tadi Pak Pendeta Cangkuiva sudah sebutkan juga waktu memberikan materinya, Pak Cang juga mempunyai pelayanan online class ya, untuk pasutri. Jadi buat teman-teman pasutri GKI Sunter dapat menghubungi Pak Cangkuiva kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang online class untuk pasutri ini. Yang kedua tadi juga Pak Cang ada sebutkan, ada pelayanan konseling, mentoring juga, bahkan melalui WA ya Pak ya. Jadi buat teman-teman pasutri yang punya suatu pergumulan, dapat mendapatkan bantuan konseling dari Pak Pendeta Cangkuiva. Yang ketiga Pak Pendeta Cangkuiva dan Ibu Liana juga sudah menuliskan buku yang kedua, keenam, Growth and Fruitful Marriage yang belum lama ini terbit ya. Jadi buat teman-teman pasutri GKI Sunter juga dapat mendapatkan membeli bukunya untuk belajar tentang pernikahan lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya untuk acara pasutri GKI Sunter yang berikutnya adalah HUT Pasutri GKI Sunter yang ke-23. Kita akan rayakan bersama dalam persekutuan onsite. Jadi kami undang semua teman-teman yang hari ini bergabung dalam Zoom supaya nanti pada hari Sabtu 11 November 2023 pukul 16.30 kita semua bisa bergabung sama-sama dalam persekutuan onsite. Ini gabungan pasutri junior dan pasutri senior. Kita merayakan HUT Komisi Pasutri yang ke-23. Temanya Nothing Great is Made Alone. Pembicara Pendeta Hengki Setiawan. Oke, itu saja. Saya undang semua Fonce untuk memimpin kita dalam doa penutup. Selamat malam ya pasutri semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akan persekutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pendeta Cang yang sudah menyampaikan materi pada hari ini yang sungguh menguatkan kita semua, pembelajaran yang baik supaya kita bisa benar-benar memperhatikan bagaimana generasi muda kita dan juga memperhatikan diri kita supaya kita benar-benar terjaga dari masalah pornografi ini ya. Kita berdoa sama-sama, kita bersyukur untuk semua pimpinan penyertaan Tuhan di dalam persekutuan kita pada hari ini. Mari kita sebelum berdoa kita nyanyikan Bapa terima kasih ya.
Bapa yang di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Kau telah memimpin akan persekutuan kami pada malam hari ini. Di mana kami bisa bersama-sama belajar Tuhan banyak hal tentang masalah pornografi ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami semua, Pak Sutri yang ada di GKI Sunter, apa yang sudah kami dapatkan dan kami ketahui bahwa bahaya itu ada. Dan biarlah Engkau menolong supaya menjaga setiap kami, menjaga anak-anak kami juga Tuhan. Supaya mereka terhindar dan mereka mengerti dan mereka tahu apa yang harus kami lakukan dan sampaikan kepada mereka. Dan mereka tahu itu adalah bahaya-bahaya bagi kesehatan mereka nantinya. Khususnya kesehatan mental ataupun kesehatan otak mereka. Tuhan biarlah Engkau menolong setiap kami sebagai orang tua, berikanlah kami hikmat bijaksana daripada Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan daripada firman-Mu Tuhan. Mengajarkan kepada mereka supaya mereka bisa mengerti dan melakukan dengan baik apa yang Engkau kehendaki. Dan biarlah semua kami, baik anak-anak kami juga adalah anak-anak yang takut kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan melihat dan mengetahui apa yang semua kami lakukan di dunia ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong kami sebagai orang tua yang adalah perpanjangan tangan dari Tuhan untuk bisa membawa anak-anak dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, mengasihi Tuhan juga di dalam hidup mereka. Makasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau melindungi, menjaga setiap kami semuanya. Menjaga hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa hidup kudus dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih dengar doa kami Tuhan, kami akan berpisah satu dari yang lain. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin, menyertai dan menjaga langkah kami tiba di rumah dengan selamat. Begitu pula dengan Pendeta Chang yang juga tinggal di Bandung, biar Tuhan juga sertai perjalanan hamba-Mu kembali juga ke Bandung. Makasih Tuhan untuk semuanya ini kami berdoa dan bersyukur untuk berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami yang selalu memelihara dan menjaga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.